Jadi gue ngakuin nih ya kalau lu emang megang pip gua, iya Kak, ya toh aku memang mengakui aku salah. Bukan bahas masa dia cosplay, tapi dia sengaja add nomor WA kamu buat nunjukin kontolnya dan dia sange. Dia pernah bilang kalau dia pernah having sex sama cewek kosan yang udah punya cowok. Cowoknya si cewek ini nggak tahu. Jadi bilang kayak friend with benefits ya. Dia pernah nawarin aku buat ngelakuin seks juga yang bagi dia semua cewek yang dia samperin adalah objek seksual kepuasan dia yang aku juga marah-marah, gedek banget. Ada satu petisi yang dibuat oleh Kak Monica Veralda yang merupakan salah satu korbannya, dan juga kita bisa lihat Kak Monica juga speak up. Jadi posisinya menuntut keadilan atas pelecehan seksual oleh Hedi Novreska. Karena salah satu komentar abang yang tidak bisa dibilang ini malah ngatain si tidak baik, abang ya hancur bang. Jadi halo semuanya, kembali lagi di channel Nonton Dulu Yuk, dan kali ini kita kembali lagi di Bacotan Wibu, tepatnya Wibu Ngebacot. Dan seperti pada judul dan juga di background belakang gue, kita kali ini akan membahas topik terkait oknum fotografer cosplayer yang melakukan pelecehan. Lagi dan lagi ya, kayaknya baru-baru ini banyak banget orang-orang nafsuan yang kebongkar. Tapi sebelum lanjut, gue bakal disclaimer aja bahwa Bacotan Ibu untuk kali ini aja akan upload 2 hari berturut-turut, dimana hari ini akan mengupload video Bacotan Ibu yang fotografer melakukan pelecehan, dan untuk video selanjutnya Bacotan Ibunya akan berisi tentang dimana video berikutnya dari Bacotan Ibu adalah terkait tentang potret terduga pelaku kejahatan di dunia Jepangan Indonesia, yang dimana sudah disertai oleh bukti-bukti yang siap untuk dibacakan. Jadi menurut gua untuk Bacotan Ibu next episode akan sangat panjang dan akan sangat menarik. Jadi silahkan stay untuk menunggu video Bacotan Ibu berikutnya. Tapi kali ini kita nggak akan bahas tentang dosa-dosa dari oknum-oknum orang-orang freak di dunia wibu ini. Tapi kali ini kita akan berfokus dengan kasus fotografer cosplayer yang melakukan pelecehan, dimana gue ambil salah satu resource dari upstation.media. Oke, jadi ada cosplayer yang punya akun Heaven is Yours. Itu speak up, dia dia kena kejadian buruk yang dilakukan oleh fotografer yang punya inisial HN. Sebenarnya udah tau lah HN itu siapa. Nanti gue bakal jelasin secara detailnya. Dimana pelecehan seksual ini ternyata udah dilakukan selama bertahun-tahun. Korbannya nggak sedikit. Satu persatu korbannya juga mulai angkat bicara tentang fotografer ini. Dan Upstation juga bersama korban akan update kasus ini sampai tuntas hingga pelaku mendapatkan hukuman yang pantas. Dimulai dari korban @Heaven is Your speak up. Oke, abis speak up dikasih tahu bahwa dia itu ada modus, dimana modusnya itu kolaborasi. Jadi ada kesaksian sejumlah korban, modus yang digunakan itu mirip, ngajak photoshoot di gedung terbengkalai dan sepi, yang request outfit yang agak terbuka. Dan muncul korban komunitas selain dari Heaven is Yours. Dan bukan 1-2 kali, tapi udah bertahun-tahun nih. Menurut berbagai kesaksian, pelecehan seksual ini bukan kejadian baru-baru ini aja, tapi udah bertahun-tahun dan udah banyak korbannya. Gak ada klarifikasi dan pelaku milih diam pas postingnya dibuat, tapi sekarang dia udah klarifikasi. Oke, kita akan mulai bacakan. HN ini siapa sih? Ini adalah akun dari orang yang melakukan kekerasan seksual, Hedi Novreska. Oke, tapi sebelum kita lanjut, gue menemukan produksi adalah gue nemuin link India. Gue nggak tahu ini link India bener apa enggak. Cuma kalau ini dia bener, waduh, rusak dah kalirnya. Ini juga sebagai reminder buat kita ya, kalau kita tidak berhati-hati dengan sikap kita, kita berperilaku buruk untuk orang lain, kita berperilaku tidak mengenakan untuk orang lain, imbasnya juga ke kita. Link India sekarang mau buat apa? Semua orang udah tahu tindakan buruk dia. Link India juga akhirnya ya, mau lu isi pun juga nama lu udah hancur mas, jadi susah mas. Jadi langsung aja ya, kita mulai. Ini adalah kronologi dari kasus Hedi Novreska. Dimulai oleh Twitter yang speak up, ikonnya Twitter namanya Ichi Ocha. Dia ngasih tahu ada pelecehan seksual. Dia ngasih tahu bahwa gue dilecehin sama satu oknum di dunia cosplay. Pip gue dipegang, gue speak up dan ternyata korbannya puluhan. Dan si adeknya yang influencer ini yang katanya dengan bangganya ngebelain abangnya, dan dia pun buat bikin video.
And gue mau promosi dikit dong buat lu pada yang pengen memberikan gue source atau topik-topik menarik buat diangkat untuk menjadi bacotan wibu. Silahkan follow Twitter gue NTD77 alias NTD from RPD, karena gue mempunyai job desk untuk menegakkan keadilan di Twitter, terutama di skena wibu. Jadi kronologi dimulai, awalnya tuh mereka, korban dan pelaku itu photoshoot di salah satu gedung terbengkalai. BTW, sebelumnya si pelaku itu ngajak collab. Dan pas korban cek akunnya, ternyata si pelaku ini banyak foto teman-teman dari si korban. Jadi korban pun oke. Dan ya udah foto-foto biasa sampai si pelaku ini request aneh. Minta dia buat angkat pip yang membuat sport bra dari si korban itu kelihatan dikit belahannya. Pertama ya korban biasa aja karena emang korban ini katanya suka foto yang agak terbuka. Ya udah tetap diangkat, tapi dikit banget kata korban. Terus pelaku malah minta korban turunin celananya. Korban masih oke, turun dikit. Tapi tiba-tiba pelaku langsung nyamperin korban dan nurunin celana korban pakai tangannya si dia. Yang jelas ini aja udah aneh banget. Lu udah melanggar area privasi. Korban shock dikit pasti. Tapi korban masih berpikir ya udahlah, sampai di mana korban lagi lepas wig dan ngaca di HP dia buat benerin rambut dia. Terus tiba-tiba si pelaku pegang perut korban dan bilang, "Aku suka deh kak pegang perutmu." Orang tuh sakit ya. Terus sambil korban benerin rambut, tangan si korban malah megang pip dia dan masih sempet-sempetnya komen, "Tapi bentuk kamu bagus juga ya kak." Korban pastinya shock. Gue juga shock yang baca. Korban akhirnya jawab, "Ya ada cupnya, ya kan ada cupnya." Terus dari situ korban ngerasa si pelaku ini mau melakukan hal yang lebih dari area privasi korban. Jadi korban langsung menghindar. Lalu dari situ si pelaku minta buat ke atas. Dan setelah mereka ke atas, si pelaku coba rangkul pinggang si korban. Dan tapi si korban kali ini udah menjauh. Tapi si pelaku sekarang kayak maksa narik pinggang si korban. Dan setelah photoshoot itu, korban baru dikasih tahu sama temennya si korban kalau pelaku ini sempet jelek namanya karena kasus yang sama. Kok gue curiga nih karena nih pelaku gak tobat-tobat ya? Karena ternyata korbannya ada beberapa yang si korban ini kenal juga. Ada korban lain gitu lah. Akhirnya si korban ini muak dan mutusin buat spill pelaku di Instagram. Kayaknya sih ini berkaitan juga dengan tadi yang Obsession Media itu bilang. Shocknya lagi, ternyata korbannya itu ada puluhan. Dan bahkan ada yang dari 5 tahun lalu. 5 tahun lagi berarti 5 tahun lagi 2021. Lama banget. Dan fix banget, setuju banget, ini udah penyakit. Jadi akhirnya korban dan saksi mata juga speak up. Tapi mau gimana? Si pelaku masih pede nulis kalau dia difitnah. Puluhan orang speak up dibilang fitnah. Fitnah dari mana mas? Itu bukti mas. BTW si pelaku ini fotografer. Namanya Heidi Novreska. Waktu korban konfront pun si pelaku ngakuin duluan kalau dia pegang-pegang korban. What the hell? Nomornya guys ke-spill. Makanya aku minta maaf ke kamu, takut ada yang salah. Ya nggak ngerti, takut ada yang salah aja sama kamu. Jadi nggak ngerasa bikin salah megang kamu ya? Menurutmu salahnya di mana? Ya makanya aku nanya ke kamu kak. Kalau kamu lisi karena aku pegang, aku minta maaf ke kamu kak. Menurut manusia yang berakal mah di mana-mana kalau udah sampai pegang pip tuh inappropriate sih kak, anak baita pun bisa mikir. Apalagi pas pinggang dirangkul terus udah menghindar masih tarik lagi. Dia masih emot, udah tahu gue paling frontal masalah kayak gini masih berani aja nyari gara-gara pegang pip gue. Heran dah tua bukan mikir, I see, maaf banget ya kak. Gue terima maaf lu kagak sudi. Ya udahlah nggak apa-apa kalau kakak sekesal itu ke aku bisa terima kenapa kamu sekesal itu ke aku. Jadi gue ngakuin nih ya kalau lu emang megang pip gua, iya kak, ya toh aku memang mengakui aku salah. Ini akunnya Heidi Novreska yang tadi udah gue kasih tahu. Kalau lengkap bisa cek di highlight IG Heaven is your karena semua korban yang speak up udah hasilnya juga ada di sana. Ini Heidi-nya ngechat kayak Heaven mohon maaf beberapa hari ke belakang gue menarik diri dengan gak ngeblas atau ngeblok komunikasi kita. Gue sadar gue salah sebagai bentuk penanggung jawaban dan mohon maaf atas hal yang sudah gue lakukan kemarin.
gue udah buat video klarifikasi yang baru dan gue meminta izin gue mau upload videonya ke Instagram gue. Terima kasih. Bikinnya yang niat dan minta maaf jangan cuma ke gue. Korban lu banyak puluhan. Ingat semua yang pernah lu lakuin dan kata-kata yang keluar dari mulut lu. Jangan bikin video cuma karena gue spill. Tapi bikin video karena lu emang rasa bersalah dan pikirin puluhan korban lu itu. Kalau sekarang lu ngerasa trauma dan panik, korban-korban lu udah ngalamin yang jauh lebih parah gara-gara lu. And kita bakal lihat ini akun dari Heaven is Yours. Aku jadi kronologi awalnya gini guys, gue attach yayasan gue ke teman gue aja ya, karena pada saat itu kejadiannya masih fresh banget. Jadi biar gue nggak blunder. Awalnya dia DM gue intinya nggak mau ngajak collab karena dia bilang udah lama pengen ajak gue collab, tapi baru berani DM sekarang. Dan karena gue orangnya lumayan picky, jadi gue cek di feeds dan dia ternyata banyak fotoin teman-teman gue. Jadi gue oke lah boleh. Kenapa awalnya nggak ngelawan? Shock guys, soalnya udah lama nggak kena pelecehan. Hah? Soalnya udah lama nggak kena pelecehan? What the? Hah? Setelah sekian tahun kena lagi. Terus waktu itu di sana panas, jadi gue udah bad mood banget dan gak ada tenaga buat ribut atau ngelawan. Aduh, kak, fast wrong ya kak. Aduh, pusing gue. Gue juga bisa coba-coba menghindar, dan pada saat itu gue menghargai jasa dia aja dan mencoba profesional. Gue berpikir nanti dia akan minta maaf karena pas sudah pulang dia chat gue jawabnya jutek banget. Tapi ternyata tidak, sampai udah gue unfollow pun masih banyak tanya aku ada salah. Dia chat sama temen gue tanggal 3 April pas baru banget pulang dari foto session. Tadi aku habis post test awalnya normal-normal aja, makin lama makin aneh. Dia megang-megang perut terus sama kayak aku suka tuh pegang perut kamu ini, terus lama-lama pegang ke ini. Cuma aku gak enak dan masih sibuk karena panas. Terus dia dengan enaknya ngomong, kau orangnya santai juga ya, nggak kuat nggak santai. Pip. Hah, namanya kaget. Dia mau foto yang aku pakai jaket dong tapi nggak pakai. Jadi dalahannya emang kelihatan gitu. Terus aku aja alergi, nggak bisa kena debu. Fresh from the oven banget baru hari ini. Diam-diam aja lah aku mas drama shock banget. Ya ampun kak, aku mau diajak collab juga karena aku lihat IG dia banyak nontonin temanku. Jadi aku kayak oh ya udah, ternyata sama aja bunda. Blacklist. Ini fotografernya barusan banget ada di story aku ya, yang aku baru lihat, yang aku baru like reelsnya itu. Iya, yang itu baru banget nih, aku baru balik auto blacklist. Makanya jadi aku trust isu sama fotografi zaman sekarang ya, lumayan emang fotografi zaman sekarang kebanyakan otak di selangkangan, mas depan juga akunya. Banyak banget ya semuanya. Ini lebih lengkapnya lagi chat gue ke teman, sumpah kayak hampir semenit hampir di kayak hampir cuma aku yang udah sorry kak sebentar gitu, anjing nangis banget lah. Terus abis itu kita naik ke lantai 3, dia ngerangkul pindah aku mulu padahal aku udah ngeliat jauh tapi tetap kayak maksa. Aku paling gak suka pegang di pinggang kecuali my friend and my partner soalnya posisi sakral. Nah sebenarnya aku mau bilang ke kamu sumpah. Terus dia komenin pip dulu tapi kalau udah bagus ya, terus pas pegang ya kan ada kabarnya. Terus abis itu aku feeling dia mau ngeremes ya gue gak baca. Lalu akhirnya teman gue yang lain lagi ternyata emang alah sudah tidak aneh. Kenapa gitu? Gue dikasih tahu ini agak freak, dia suka ngajak model buat pose aneh sama suka tauci sembarangan. Betul juga. Terus teman gue aja kaget, tapi gue lagi beneran rambut ngaca di HP tiba-tiba. Tapi fan kaget lu pegang tiba-tiba. To be honest, gue pernah lihat dia berani banget pegang pinggul cewek. Iya sih tahu dia lagi pengen pose, cuma tolong ya. Setelah itu gue muak, abis itu gue remove dari follower, gue unfollow, gue liat collab, terus tiba-tiba ngechat gue dengan pasangan di masalah itu. Kak marah ya sama aku, maaf kenapa sih? Abis tahu kita masa jadi unfollowan, dia minta maaf kenapa, makanya aku maaf ke kamu, takut ada salah. Ini yang tadi harus dibaca ya, sama aja. sih ya udah kayak santai bener tuh, masa gak bersalah. Ini gue udah liat tweetnya. Ini tadi udah, yang ini udah gue bacain tadi ya. sih maaf banget ya kak. Ya udah intinya dia udah ngakuin hati-hati juga sama nih orang, soalnya emang problemnya ternyata juga banyak. Cuma ya udah gue mau spill kejadian yang gue alamin sendiri aja, kalau yang lain bukan gue lah, thanks. Ya nggak apa, ya ini udah baca juga. Dikasih tahu fotonya, diaktif lantai mukanya, dapat info juga dia pernah ngejob di event kosa satu mall dan di hari itu dia ada cabut orang juga, orangnya cukup diak sebelum gue spill. Dikasih buka blokiran dan kata yang pertama ucap masih kesel sama aku, still have the audacity to say that. Terus sendiri dia simpulin sendiri, sama orang tolol takutnya orang tolol. Agak coba ke otak sih, selama aku udah ngomong langsung ke kakak dan minta maaf, aku ngaku aku salah dan minta maaf ke kamu. Terus minta maaf, kasih hilang nggak? Masih berani muncul aja padahal korbanmu dan banyak tuh, berarti lu nggak pernah ngerasa bersalah. Minta maaf cuma komentar tapi aslinya nggak masalah. Kakak kalau nyalain aku dan bener-bener kamu nggak nyaman, ya udah aku nggak bisa apa-apa. Aku bisa minta maaf ke kamu secara langsung ke kamu dan semua baik lagi di kamunya. Lah bukan nyalahin kocak, lo emang salah. Nggak usah ngetik seakan pengen sakiti deh. Emang enggak kak, kalau punya masalah tuh hadepin, berani berbuat, berani tanggung jawab, bukan kabur.
Masalahnya kayak orang berani kayak gitu kak, gak kan, orang-orang punya otak, gak punya mental. Baik kak, maaf, gue nggak mau tahu lu bikin video minta maaf di public post di akun lu, akun Sando, bukan cuma ke gue tapi ke orang lain yang udah lu gitu juga. Langsung banyak nih yang DM gue nggak pernah, yang DM gue pernah kena malu juga. Oke, this is the point that I shared before. Kebetulan aku pernah difotoin sama dia, emang pip orangnya dari dulu, korban A, sama kayak kakak suka kayak muji-muji bilang soal perut, kayak fat, astaga. So kalau aku jangan tahun 2023 sih. Korban B selalu maksa minta ke semua kosan yang dia fotoin buat minta WA katanya biar bisa mengenal lebih dalam, padahal di IG juga bisa ngapain ke WA, setuju. Korban sebenarnya udah banyak dari tahun 2024. Aku juga pernah ketemu korban ini, itu pun anak mahasiswa UPH, dia sampai trauma lihat Heidi sampai nangis pelak. Manusia. Aku waktu dikenalin sama Heidi dari teman aku si Pip, terus si Heidi sempat cari aku, terus setiap aku datang ke event awal-awal sih nggak ada aneh-anehnya, terus tahun 2023 dikenalin, pas tahun 2024 udah mulai panasnya keluar, kayak mulai dong seksual harassment. Jadi pokoknya dia spam call aku setiap hari pas mau tidur, kalaupun aku angkat call lihat, tapi karena aku kasih arah ke lampu dan tembok, dia tuh kalau ngomong sama cewek koser suka sengaja kasih suara dasar. Terus dia kalau ke event juga emang selalu pakai cara kedodoran sengaja yang wrestling hall dibuka. Dia tuh kayak pelaku cabul yang suka ada berita di dalam tejen kereta api loh. Modusnya cowok lagi begitu sambil buka setting. Korban C. Jujur gue ketemu dia pas di event Ancol emang agak-agak. Tapi gue cuek aja soalnya dia kayak ngodain gue mulu, bilang jadi pacar gue aja lah. Lu gak akan punya pacar. Gue jawab udah punya cowok gue, terus dia bilang cowok lu buat dia aja nih. Sambil nunjuk ke arah wanita cowok, lu sama gue aja anjing. SKSD banget. Jadi gak tau orang keberapa, dia korbannya banyak. Dia begitu suka minta maaf, tapi buat next korban selanjutnya begitu lagi ngulang-ngulang perbuatannya. Dia kalau bilang sama korban cosplayer yang udah kena harassment, aku yang korban lama masih dendam sama dia karena Heidi ambil foto saya dikirim ke grup yang isinya nggak ada filter. Soalnya Heidi yang jadi ketua di grup itu, foto saya diubah sama dia jadi kayak lagi. Jadi jadi naked salah satu moods aku kasih tau. Terus dia paling suka minta nomor WA pakai paksa buat apa? Buat nungguin kamu pas kamu mau tidur bisa telepon 10 kali sama dia. Bukan bahas masa dia cosplay, tapi dia sengaja add nomor WA kamu buat nunjukin kontolnya dan dia sange. Dia pernah bilang kalau dia pernah having sex sama cewek kosan yang udah punya cowok. Cowoknya si cewek ini nggak tahu. Jadi bilang kayak friend with benefits ya. Dia pernah nawarin aku buat ngelakuin seks juga, yang bagi dia semua cewek yang dia samperin adalah objek seksual kepuasan dia, yang aku juga marah-marah gedek banget. Macam ini ditendang aja ke neraka. Dan dia sering bawa nama gue gedek udah kan tidak cabul touch ke privasi, tapi ulang bagi kesalahan yang sama bawa nama itu. Dan dia kalau ke mall ada event cosplay dia selalu buka karena resletingnya. Yang ini Edi merasa mau mencoba gak mau disalahkan, jadi dia terus tuh cari alasan untuk defend terus. Dia saya bilang risih ya risih lah. Masih panjang guys, video 27 menit di gua. Pokoknya bacain semua, gua mau bahas tuntas. Udah mau bilang ternyata tempatnya cuma di situ. Jadi teman gue cewek pernah diajak photoshoot sama si Heidi ini, terus karena teman gue belum kenal banget sama si Heidi ini, dia ajak teman gue yang cewek satu lagi, karena teman gue yang cewek diajak itu takut dia ngajak gue dan di approve sama teman gue yang photoshoot. Gue udah banyak dengar kabar soal Heidi, tapi begitu gue tanya ke teman gue yang photoshoot, dia nggak tahu orangnya. Begitu gue datang ke tempatnya baru ketahuan kalau itu Heidi. Gue sama Heidi udah kenal lama sekitar 2024. Awalnya si Heidi ini ngajakin teman gue foto di dekat sekolah di Tangerang. Ternyata foto itu di gedung terbelakang di sebelah sekolah itu. Jujur ada nggak nyaman karena gue pakai baju bener-bener rapi, soalnya awal mau foto di sekolah. Gue jujur nggak tahu apa yang bakal dilakuin kedua teman gue yang cewek karena ada gue dan gue kenal dia. Si Heidi ini nggak bisa buat apa-apa. Emang buset bro, emang boleh semegang pinggang itu? Atau gue yang ya ini sebenarnya pegang pinggang waktu masih memang aja. Nah, gue nggak bisa biarin nih. Speak up. Ini dia nggak merasa bersalah, menyesal sama sekali, nggak ada ikat baik untuk minta maaf, ya udah gitu aja. Nih gue capek hari ketemu orang pip. Kalau saya kan aku sih susah untuk atur kalimat. Sih kata nggak niat, akhirnya sih bisa bikin minta maaf yang lebih bagus. Iya kak, maaf banget, gue nggak mau tahu lu ulang bikin yang benar, gak usah minta maaf ke gue, at least ke orang yang lu gitu sebelumnya. Masih kamu gitu juga kak, maaf aku kata bahasa emang agak ada teknologi namanya ChatGPT. Saya dulu gue kasih tahu, sudah gue lanjutin, lu berhasil edit foto orang pakai AI jadi naked, masa lu nggak bisa bikin teks pakai ChatGPT? Mau gue ajarin, aneh banget, gak mau gue ajarin, capek. Puji mau muji aja, tangan lu gak usah kemana-mana kali. Jadi gini, gue sempat difotoin sama dia tahun 2002. Jadi gini, gue sempat difotoin sama dia tahun 2003, bukan komis di event BOTK di Cubic. Waktu itu gue cosplay Harry Potter yang emang agak terbuka gitu dari paha ke bawah. Terus abis foto-foto dia nanya ke gue, kayak emang salah ya kalau gue suka motoin cewek seksi gitu sambil nyentuh paha gue. Bukan cuma pengen mengagumi tubuh wanita, gue lupa cara dia ngomong gimana, tapi yang gue tangkap gitu. Mending gue yang secara tangan-tangan suka fotoin cewek seksi daripada mereka yang diam-diam fotoin orang tanpa izin. Gue pas saat itu nggak tahu mau balas kayak gimana, nge-freeze marut-marut, padahal dalam hati bingung dan panik, kayak heran aja ada orang kayak gitu. Dan semenjak itu gue udah kalau
bisa nggak berurusan lagi mainnya orang. Kalau kebetulan ketemu di event pun cuma say hi dan nggak ada interaksi yang gimana. Orang-orang pada kuat ya, hebat ya. Lu bayangin lah, lu udah jadi korban kekerasan seksual masih stay strong, masih bisa nyapa orang. Mental lu fighter Spartan lu. Gila lu. Ada Heidi tuh bukannya tempat masih aja. Gue nyangka sih dia gitu. Temanku diajak foto di gedung sepi terbelakang juga. Dewan banget kayaknya foto di situ. Kak, I'm so sorry for what happened to you. Aku juga baru ini jadi foto sama Heidi dan sama juga di gedung terbelakang itu. Masih selalu ngajakin collab. Ya soalnya aku juga sempat kena awalan ketemu di event dan fotobar seperti biasa. Nggak ada mencurigakan sama sekali. Cuma anehnya nanya, nanti ke CF nggak? Yang biasanya swear padahal baru kenal tapi agak sokap. Setelah dia post IG Otsu, dia DM ngajak buat collab foto juga sih, yang udah dia pakai kalimat seakan-akan gak enakan. Cuman karena dulu sempat kejadian ada oknum fotografer yang suka muji-muji badan dan selalu maksa ngajakin collab, jadi ini pesan Heidi gak aku tanggepin. Udah agak kebaca tiba-tiba ngajak collab, baru juga ketemu. Gue lihat story-nya. Klarifikasi benterin dulu, udah gede kok gak bisa tanggung jawab sama masalah dibuat sendiri. Sok mah bisa kayak gitu bilang gak merasa bersalah ya. Lanjut. Bisa dari cosplay. Buset, gue juga suka tete gede. Tapi seingat gue sih gue gak pernah sampai secara khusus membuat konser cuma karena tete gede. Jujur Heidi nih gue pernah ketemu sekali. Gue sama fotografer dia waktu itu ngeliatin foto, ngeliat cosplayer terus bilang gini sama dia, tuh fotoin itu aja tetenya gede. Gue langsung kayak shock denger itu sih. Lagi dan lagi. Mulut gak bisa dikontrol. Cewek orang mau diembat juga kah, buset. Berasa Jeffrey Nicole kali. Hai kak, tuh biasa dia beberapa kali mau ajak collab di temen gitu, gak jadi. Akhirnya aku sih cuma ada satu collab sama dia pas di IGX aja, itu sambil pacarku ngawasin. Tapi notice dia tahun ini suka reply ke storyku, lucu tolong. Udah jadi 3 kali mikir komplimen tapi kok aku jijik ya. Dia udah tahu aku udah punya pacar, udah bertunangan pula, tapi kok tetap gitu. Dia pikir dia MC hentai ya. Bang tobat bang. Masih panjang nih. Sama ada tuh foto kamu coba kayak temennya Dedi. Hah? Ada yang lain? Gimana? Itu juga kalau foto konser dipotong dan cuma tertuju ke dada cewek, yang ampun, aku mau tidur aja dia nggak kasih, sampai wataku berat. Pokoknya kalau video call aja itu bukannya bahas cosplay tapi malah bahas kancing bahas. Pas dia pernah cerita kalau dia tuh pernah nawarin cewek kosan, di mana cewek ini tuh udah punya pacar, nawarin seks. OMG cowoknya diselingkuhin. Aku nggak ya dia yang cerita duluan. Terus aku kayak gini, terus dia bilang enak mantap. Terus dia bilang kalau aku ngewe sama dia di rumah ortuku, kan kamar aku lantai 2. Terus habis dia ngomong gitu, dia tiba-tiba nawarin aku, yuk kira aku cewek apaan? I'm not a bitch, I'm not your sexual objects. Orang kayak gini emang pantas dimarahin kalau gitu. Selalu bilang maaf ya Allah, bawa nama Allah kemana-mana. Gue pengen gue doain aja deh, ya Tuhan maafin saya. Kayak gue yakin ya Tuhan lu aja malu sih. Lu bawa nama Tuhan lu di setiap kejahatan lu. Tuhan lu aja juga kesel sama lu pastinya. Apa coba? Tuhan lu tuh udah ngasih akal pikiran buat lu jadi orang baik. Sekarang malah bawa nama Tuhan lu buat defense. Lu tuh bikin rusak agama lu sendiri. Lu ya. Sumpah. Aku terakhir difoto sama dia pas tahun 2004 pas aku ada lomba cosplay di Tokyo Riverside. Nah, dia habis fotoin cosplay lain terus baru foto aku, tapi belum pasang harga, masih gratis. Tapi yang aku cosplay jadi Power. Nih, dia udah kayak iya kan Power, jangan samain kalau lihat kayak Eci. Jadi dia kayak maaf ya, aku mau kasih kamu pose bagus tapi aku harus megang your area badan. Terus nama foto juga aku hati-hati dibuka ya Tuhan. Kayak bang, lu kenapa kelihatan lu kalau kotor sih? Belilah celana baru, pakai tas 2 gak? Kalau lu kan di sini banyak anak sama ortu. About your side that he do the body shaming of your, aku juga gituin. Terus aku langsung kayak what? Ya gue akhirnya emang dapet. Dia agak ngatur kayak kenapa lu nggak mau bikin. Terus buat apa operasi ya dan unforgettable juga, gue mencintai badan gue. Udah aku tak kasih gitu malah belasan dia cengengesan ketawa, dikira buat dia lucu banget, it's not funny at all. BTW gue belum ngedit video, jadi bodo amat, kita tamatin video ini. Gue rela masalah ini harus dibongkar sampai tuntas, panjang-panjang. Pantas pas gue mau ajak teman gue buat kos 2 langsung kayak begitu. Terus ngajakin foto di gedung kosong yang terbengkalai itu pun Tangerang, dan gue suruh aku harus di dan gak boleh ajak teman. Udah pasti nih mau, ya aku tolak aja. Terus sorry gue gak bisa, banyak project. Terus dia kirim foto Redfield RE2 remake yang rada gambarnya kayak astaga. Gue langsung nanya kenapa lu gak bolehin gue ajak teman gue. Kalau ajak teman lu gue kasih charge mahal 100.000, tapi buat lu sendiri gue kasih harga 150.000. Mahal amat anjir, masa teman gue demenin gue gak ikutin foto juga kasih charge. Ya sebenarnya gue maunya lu sendiri aja sih datangnya, karena kan ini soal project and private. Enggak lah, mending gue sama teman-teman gue udah lu suruh gue datang ke gedung kosong, ada gue kena kesurupan gal lu. Sorry banget ya kalau dibilang binal ya, gue emang ngakui kalau binal kalau salah banding gue di akun ini emang binal. Terus kalau gue pakai baju kebuka di GPS emang kenapa? Emang kalau gue bilang berarti gue gak bakal langsung banding semua orang kan? Enggak. Ya anjing emang Heidi. Itu gimana Heidi ceritanya? Enggak cuy soal lu. Kalian benerin babi tapi saya bilang megang berapa kali gue liat di GPS. Baju kebuka, tapi tau lihat yang ganteng bebas megang, yang jelek didamain, tapi yang lain
Tapi yang cewek emang binal sih. Amiku Lika aja kan kalau lulus speak up juga gue pernah collab sama dia beberapa kali awalnya gimana makin kesini dia sering minta collab foto yang seksi gitu kayak aku mau fotoin kamu pakai baju seksi gitu dekor boleh nggak ya tapi pas fotoinnya ya digedung kayak gitu terus pakaiannya dijadiin referensi tuh kayak bikin gitu kayak nyambung gitu foto gini tapi digedung kosong pas fotoin dia juga nyuruh pose yang aneh-aneh baru 2 kali gue collab sama dia tuh pun udah kapok. Malah disuruh angkat baju nggak saya belahan kelihatan pernah anjir. Boleh bang, I'm sorry what happened to you kak, emang pelakuannya nggak bisa melakukan sebenarnya dia pun pernah kena kali salah satu komen karena kelakuannya yang bejat itu even when it project with my common saja kayak dikekang harus foto sama dia dan salah satu pada dia gitu padahal baru banget ketemu and I didn't even knew him before untungnya aku beralih pulang duluan sih karena gak nyaman sama circle itu at the end of the day setelah tahu kelakuan dari temanku yang pernah main sama circle dia balik naik diri dari common sorry banget aku gak bisa cerita lengkap karena it's 24 and I'm very sorry for what happened to you kak kelakuannya emang gak bisa dimaafkan. Lanjut. Monica Karda, ini najis buat apa sih juga foto cewek ranjang kayak gitu mau bilang keren kah bukan najis ya. Pagi-pagi dikabarin Monica Karda buat discount. I was made really uncomfortable by him once. He kept trying to be flirty with me and make sexual jokes until my friend introvert thankfully. He also bragged about and showed me pics of some naked girls that he took unprompted like to impress me or some. But yeah, it's shit. Verbal harassment is still harassment. Lagi dan lagi. Bro bisa assalamualaikum gue dapet apaan dari teman gue atas yang lu lakuin kepada para cosplayer ini siapa ya gue Kazu Salken. Gue udah capek bang hari ini udah bilang mulu gue salah ke si Evan emang udah saya di polisi maybe emang saya gitu tapi WA lu kasih apa aja ini belum terlambat karena gue di tengah-tengah it's good lu tapi it's good lu dah ngakui kesalahan lu harus ngomong langsung minta maaf mungkin ya nggak tahu lu bilang nggak tahu teman gue banyak yang udah spill bukti juga masih bilang nggak tahu usaha semaksimal mungkin tuh apa IC ayam maaf kak itu belajar dulu sama anak SD sana. Bang dikasih nyawa ya begini anjir otaknya nggak ada amus kan lu di IG tapi di chat banyak orang di WA. Dari dulu dia sering ngomongin cosplayer A mantep banget CB iya gede gue ajak ngamar mau nggak ya kayak gitu aku tuh mau sama orangnya awal dia cuma geringan gue udah nggak tapi nggak tahu kok lama-lama berani banget pegang banyak banget pasti korbannya cuma mungkin pada nggak speak up aja baru setengah semoga wifi gue nggak kenapa-napa karena wifi gue udah mulai lemot Heidi nggak tahu. Navi Garuna, makasih udah mau speak up. Event is short. Ini event berbeda di approach aku duluan karena waktu itu aku lagi sendirian dan mungkin karena aku sama aku juga dia sembangan pertama dia muji bandungku dan ngajak foto dia beberapa kali pegang bandungku pikir buat ngarahin datanglah setelah abiku kita sesi foto kayak gitu sih ya nggak pegang lagi. Dia minta WA ngajak foto lagi request soal terseksi nggak pernah dia secabul itu karena aku ada suami jadi aku nggak intens chatnya. Hah mukanya. Grup West Coast ada second grup chatnya yang grup dia pernah like foto koser yang di foto sama dia selalu tema gue foto cosplayer cewek yang dia fotoin di like kayak modelin koser ya jual diri kan ada beberapa kak aku juga ikutan curhat boleh nggak dari awal gue juga udah susah sama si ini karena pas pertama kali kita mentah nggak sengaja atau dia nyentuh maaf kalau minggu otak lu di mana? Jadi lu gak pernah liat BH malu apa kok norak amat anjing ya doang. It was 2023 awalnya aku suka cosplay at Spark karakterku cukup rich di event itu tapi setelah dia kata karakterku and he offered to take pics of me. I was naively head over heels karena akhirnya mau motoin awal-awal pas gue tapi lama dia minta pusaka coba buka jaket. It was weird but at the same time I was naive and I did what he asked. Now though I keep my skin covered he still asked to buka jaket all the way but I refuse saying that the room is cold. Then September 20 at Cubic he offered to take pics of my Catwoman. He did but I could tell that his eyes were looking at my chest down. A few hours later he had the audacity to point out kak itu tapi gak apa. I was like what the gue juga gue berani pikir sama orang. This is my costume. I don't think it that revealing and I really did my best to cover my underwear. I got comfortable and he pointed me out like that. And then on I saw that kind of person really in his contest, especially konten bodinya itu they discuss me, womanizing tapi kalau casual gitu. At first I want to unfollow and remove tapi aku takut karena beberapa itu temenku, mereka bergot Heidi karena udah unfollow dia terus ngajak foto-foto di edit jadi emang soalnya sekali banget dah lu gak diajak. Seingatku dia juga pernah komen namanya Ayo Motret Cosplay. Aku pernah join ke situ pas awal join jadi fotografer cosplay tiap bulan dia inisiasi foto-foto dan gambar situ. Katanya sih buat apa di kamunya terus dia pakai itu udah mapping korban berikutnya. Ini udah lalu makanya 2004 aku keluar dari cut off soalnya pernah aku share hasil foto di event cosplay Bogor dia bela-belakan nanya kosannya umur berapa dan bisa diajak foto luar event enggak. Kayak kenal aja enggak? Nah masih track aja buat foto session luar. Nah umur buat apa mas? Entah orang apa sih sebagai koser yang pernah masuk ke salah satu project mereka dan di hari sahabat yang lagi bahas I appreciate you and every single person who has spoken out about everything
Gimana aja, nah 2004 kak gue sama Hedi bener-bener baru kenal sama aja, dia tiba-tiba malah megang di private area gitu. Pas gue tanya cosplayer lain, dia tuh tanya ke teman cowoknya, humornya emang gitu. Ini udah dibaca sama gue tadi, ini tentang dia minta maaf. Red Drip ada masa gue aktif dan cara yang gue bawa sudah mungkin hijab friendly, terlalu banyak utak-atik kostum di antara semua drama. Ternyata gue nyaris banget kena modus baca seru fotografer kostum VDM The Very fotografer yang kalau saya lagi mencuat karena melecehkan seorang kostum perempuan, camkan namanya Heidi Novreska. Tidak fantas. Dan juga dulu pas aku ke festival dia selalu suruh aku pose yang tangannya keangkat yang biar keteknya kelihatan, tapi aku nggak mau semenjak itu udah gak nyaman. Terus kedua dia pernah body shame temen aku bilang ih gendutan atau kayaknya kamu agak gendut. Ketiga dia nggak profesional banget. Aku ingat pas tahun 2022 waktu ada event cosplay di MAG, 1 minggu sebelumnya itu aku ada janjian mau foto sama Kak Hedi. Dia awalnya bilang dia bisa bantu foto aku, pas tiba-tiba Hamin 2 tuh event dia tiba batalin tuh, setelah aku yang inisiatifnya kali tiba-tiba di hari itu juga ada acara keluarga. Dulu aku juga pernah diajak foto sama dia lokasi di Gedung Tua di Tangerang, nah karena dia juga pernah foto sama beberapa teman aku, jadi aku oke aja walaupun kalau aku bukan dari dunia cosplayer. Nah juga sama kak perut aku dipegang-pegang pas aku pakai tank top juga dia suruh diturunin biar kebelahannya kelihatan, padahal aku posisinya nggak pede banget. Oh iya sama persis, ternyata kamu orangnya santai juga ya. Aku udah ngerasa nggak nyaman aja. Nah di situ aku pura-pura sibuk main HP dan pura-pura telepon. Aku bilang aja mau ada acara lagi dan ya ekspresinya kayak bisa gitu. Pas aku minta selesai aja foto-foto dari itu jadi 2020 BTW, bahkan sampai sekarang dia masih suka DM aku dan ngajakin aku buat foto-foto lagi, tapi aku tolak. Gue pernah nih orang karena temen satu komunitas gue tuh kenal dia dan dia sering bantuin kalau komunitas gue ada project foto. Di situ gue mulai kenal sama nih orang langsung nih orang emang kalau ngejok karya kalmas, dan gue jadinya maaf ya emang gue kalau ngejok sini langsung resort gue sempat lost contact and laser, kita ada proyekan bareng, gue sama teman gue jadi hype man DJ dan dia jadi videografernya. From day one dia mulai tahu sama teman gue dan lindung di balik kata gue kalau mabok emang suka megang-megang bawa Tuhan tapi mabok. Gue lah kasih tegur baik karena gue jujur respect sama teman lain dia ke gue, makin lama nih orang kelakuannya udah mulai anjing asli. Gak cuma teman gue, pacarnya teman gue pun digodain event pacarnya DJ nya kena juga, rusuh banget asli. There was this one moment dimana dia mau tanya cewek-cewek lagi joget udah gitu pakai fastball, rusuh juga ke DJ karena mungkin dia nggak kenal, padahal gak kenal. Akhirnya gue kan narik tuh orang ke sit tim gue yang hari itu lagi dance, jadi cuma gue sama dia. Gue bilang udah lu nggak usah ke dance floor lagi lah, malu gue mabok lu nggak asik. Lama dia bilang ada telepon, cabut keluar terus masuk lagi dan balik. Besoknya gue chat dia lagi, saya sorry ya buat last night-nya, kalau dipikir-pikir sekarang ngapain gue yang minta maaf anjing ya, karena kan dia lebih tua ya. Gue ngerasa gak sopan aja karena waktu gue marah ya kata-kata gue gak sopan jadi doang hampir 2 minggu, sampai ada momen gue nongkrong sama dia dan gue update di SW, dia lihat kemudian dia minta maaf, gue read doang sampai detik ini. In my case sebenarnya malah gue waktu awal-awal karena gue liat nih orang Rocks, gue sempet ngejokes dan cuman bilang lu daripada grepe-grepe temen gue atau orang yang gak lu kenal mending lu grepe gue dah. Dan dilakuin dong pas gue lagi dance floor nih, pantat gue di rumah sama dia. At the end of the night gue kinda bahan tuh orang maunya sih mukul, tapi gue kerja di situ sama teman gue yang lain juga. Gue pun sampai ancem kalau lu kayak gitu lagi lu pukulin. Itu gue bantuin yang mukulin lu bang. Sama gue marahin tuh orang, dia cuma minta maaf melas dan janji gak mau lakuin, tetap aja gitu. Beb mau cerita juga nih, dulu gue kenal Hedi ini dari teman mobil. Gue pikir anaknya seru dan kan kayak rame gitu, dulu juga pernah diajakin foto juga, tapi udah lama banget. Tentunya gue sama teman jadi mungkin gak berani ngapa-ngapain kali ya. Ternyata gue ketemu lagi dia di klub sebuah sama teman-teman gue sama temennya. Dari awal dia lihat gue di klub itu, sumpah ya dia ganggu banget sampai gue ilfil karena dia ngomongnya kayak deket banget gitu, sampai hampir kena pipi. Sumpah mabuknya rusuh banget sampai gue suruh temannya buat dia nggak ke table gue karena ganggu banget, modus banget ternyata. Dan kali itu aku berapa kali cosplay Zoro Girl Fair, first time banget juga dia cosplay. Tiba-tiba gue sama FB di sana, salah satunya dia sudah foto segala macam sama temannya masih. Dia bilang kayak gitu, coba dong kita barin langsung tangannya. Aku bilang nggak berani kak, kata aku masih first time banget cosplay Dewi banget waktu itu. Aku bilang kenapa nggak berani, jelek ya katanya ada bulunya ya. Terus dia ngomong adalah Zoro jadi bantal nih puasanya ada atuh di waktu aku diamin pas dia nanya gini. Kamu jangan dibiasain dah, dari zaman sekolah pun kalau lagi saya suka kayak lenjeh gitu kan emang gaknya gitu, nanti nyari momen. Oh kamu satu kelas sama Hedi? Maksudnya pas sekolah suka nongkrong bareng dan emang dari dulu bercandanya agak kejauhan dan udah banyak krisis juga. Capek. Udah di Twitter. Banyak korban Hedi pantas pindah kosan di seksi kaslo, malah kaget lihat apa produk plus lebih speak up PK dulu udah pernah gua kasih tahu sama model jalan lancang malah gak digubris. Oh dia tuh udah lama, dia kenapa tuh udah lama lah antar 12-an kan ya udah selama. Bahkan temannya sendiri pun begitu. Kak aku salah satu teman kuliahnya yang kerja juga sama dia kan, dia tahu aku suka di foto dan fotogenik, jadi waktu itu dia sering ngajak aku foto di gedung tua mereka di Tangerang. Terakhir aku difotoin dia minta aku turunin tank topku sampai kelihatan belahan dada, terus dia bilang tobrut juga ya lotan. Kayak nge-flash dan takut banget karena posisinya cuma berdua aja. Dia juga pernah gandeng-gandeng gue, pegang-pegang gue sampai pernah nyentuh dada gue juga sedikit waktu dia suruh turunin tank top gue. Emang seanjing itu dia ternyata tank juga. Kalau jujur aku bandung gitu dan
It's crazy bro. Sumpah aku pernah juga ketemu si Edi, aku kenal dia as Edi waktu itu lagi cosplay as Nahida, dan dia nawarin foto gitu ke aku iya lagi karena at the same time aku masih 15 juga lagi labil-labilnya. Di event Mangdu seingatku dia tuh nanya aku masih astagfirullah. Seingatku juga dulu aku sama dia satu komunitas di grup WA yang bikin paling risih, dia bilang udah astaga. Maksudnya aku sempat speak up di komunitas tapi tetap aja aku yang disalahin soalnya aku yang dibilang gatel. Karena at the same time si Edi ini punya pacar juga, jadi beberapa temannya nyuruh aku buat out dari gue cosplay soalnya aku baperan. Halo kak, mau sedikit cerita tanggal di ini atau aku cosplay dari Jakarta. Jakarta waktu itu mengalami tidak mengenakan yang dilakukan Heidi ke aku, jadi gini aku menemukan photoshootku yang cosplay Soifan dari anime bisnis, dan juga cosplay aku cukup di foto itu aku dapat DM dari dia dan aku sambut baik karena dia tertarik dengan cosplay Soifan yang katanya juga kalau aku yang di Jakarta tentang orang aku mau di fotonya juga di belakang chat, dia minta aku selfie sama cosplay Soifanku dan dikasih referensi buat gayanya. Setelah aku lihat referensi dalam hatiku berkata ini nggak beres dia orangnya, dan waktu itu juga aku tolak alasan aku sibuk. Di situ dia selalu DM ingetin aku ke selfie yang dia mintanya tadi, yang otomatis aku takut dong aku nggak kenal dia siapa, salah maksa minta foto kayak gitu buat. Wah dikasih dong. Ini kan mau editin foto kamu sini kak, maaf merepotkan. Iya mas nanti ya saya masih sibuk santai kak. Kak BTW kalau ke Jakarta kabarnya oke. Kau cobain foto kamu usah kayak gini soalnya karakter itu main aku suka. Maaf merepotkan kamu kaks. Yang terakhir ya. Yap. Apa ya? Semua temanku juga tahu entah itu dia mungkin dia ngincer istriku tapi nggak mempan karena 2 kali foto doang. Yang pertama nggak mempan, yang kedua istriku sama temennya. Jadi aman berikutnya ngajak lagi tapi istriku nggak, alasannya sibuk terus. Baru ini jadi kayaknya antara 2019 dan 2020 istriku diajak dia buat jadi model itu mintanya di tempat sepi, terus kalau lagi turun tangga dia berusaha kayak mau bantuin tapi megang pinggul, terus minta posnya agak begitu sama komen dada astaga. Terus beberapa kalau minta tank tapi agak turunin biar kelihatan, terus agak freak gitu sih kata istrinya. Wow, sampai ke si kamu kok itu udah lama sudah menikah, bahkan mereka kenal. Nah kalau aku sudah tahu makanya pas lihat snap kamu kemana aku masih gak kalau dia boleh kasih tahu dia sama istriku bahkan nggak tahu kenal. Lalu tadi dia juga ingat pas lihat kasih lu cuma buat foto aja karena kenal, terus diajak sama dia kayak kenal sama dia juga. Astaga capek gua. Oke, saatnya kita buat lihat verifikasinya dan cukup gua udah speechless lihat nih orang kelakuannya dan gua udah capek ngopi tenaga. Ya ampun, capek gua bacain lu, Mas. Kasus lu banyak banget, saya bisa bikin cerita. Di 3 menit gua harus nontonin lu klarifikasi lagi. Gua udah males. Gua udah amat gua tonton. Saya Hidino Freska Gradiato Putra. Pada hari ini, tanggal 8 April 2026, ingin menyampaikan klarifikasi saya terkait permasalahan antara saya dan akun bernama Heaven is Yours. Untuk seterusnya saya sebut Saudari Heaven, yang sempat jadi atensi publik beberapa hari kebelakangan ini. Berikut adalah poin-poin yang saya ingin sampaikan. Saya mengakui bahwa saya memang benar mengajak Saudari Heaven untuk melakukan kolaborasi dalam bentuk sesi foto pada tanggal 3 April tahun 2026, bahwa saya mengajak Saudari Heaven untuk sesi foto tidak lain untuk menambah portofolio saya dalam bentuk foto di dunia cosplay. Pada sesi foto, saya memang telah terbawa suasana yang berujung tindakan tidak terpuji, seperti memegang, menyentuh, dan meraba bagian perut, pinggang, payudara Saudari Heaven. Saya mengakui bahwa saya menyesal telah melakukan perbuatan itu terhadap Saudari Heaven. Bersamaan, saya mengakui saya menyesal telah melakukan hal-hal tersebut tanpa memikir dampak yang dapat merugikan Saudari Heaven. Bersamaan dengan video ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap Saudari Heaven dan keluarga karena telah melakukan perbuatan tersebut sehingga menimbulkan beberapa kerugian. Bahwa saya memohon maaf kepada semua pihak-pihak yang merasa saya zolimi. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya kepada siapapun. Saya juga ingin memohon maaf kepada orang-orang secara tidak langsung
yang ikut terseret dalam permasalahan saya ini. Saya akui saya hilaf. Demikian video ini saya buat dengan sejujur-jujurnya dan penuh kesadaran. Terima kasih. Saya Hidinov. Pada hari ini saya Hidinofreska Gradianto Putra. Ya, kita bisa buktikan bahwa ini link India yang benar. Namanya Hidinofreska Gradianto Putra ya. Bener banget link India. Capek banget jawab pun. Ya dia. Dan oleh karena itu, gue berhasil menemukan satu petisi bagus yang kita juga bisa tahu di banyak banget korbannya ya. Jadi ada satu petisi yang dibuat oleh Kak Monica Veralda yang merupakan salah satu korbannya. Dan juga kita bisa lihat Kak Monica juga speak up. Jadi posisinya menuntut keadilan atas pelecehan seksual oleh Hidinofreska. Dikasih tahu banyak lainnya saya harus dari korban yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hidinofreska. Ini sangat traumatis dan telah meninggalkan luka mendalam bagi saya dan banyak orang lainnya. Kami tidak bisa lagi diam dan mengizinkan pelanggaran ini tanpa ada tindakan hukum tepat. Dari Komnas Perempuan, pelecehan seksual meningkat setiap tahunnya. Banyak pelaku tidak pernah melakukan hukum yang setimpal. Intinya menambahkan ketidakpercayaan korban pada sistem hukum dan perlindungan seharusnya mereka dapatkan. Kami ingin memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak berulang kembali dan semua pelaku pelecehan seksual mendapat hukuman yang pantas. Hidinofreska telah disebutkan dalam laporan banyak korban yang harus mendapatkan tindakan hukum yang tegas. Bukti hasil telah dikumpulkan dan sudah saatnya aparat penegak hukum tidak dan mengusut tuntas kasus ini. Jaksa dan polisi sistem untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan keadilan para korban. Kami juga mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan langkah pencegahan guna melindungi individu dari pelecehan seksual di masa depan. Itu termasuk edukasi sekolah, peningkatan kebijakan penegakan hukum, peningkatan kebijakan penegakan hukum dan peningkatan kebijakan penegakan hukum dan penyediaan pusat bantuan bagi para korban. Tindakan ini hanya penting bagi para korban dan juga bagi keselamatan kesejahteraan masyarakat luas. Jangan biarkan para pelaku merasa mereka bisa bebas di tindakan pelecehan tanpa hukuman. Penbicara ini perlu didukung untuk menghentikan siklus pelecehan seksual yang terus berlanjut. Tolong tanda tangani petisi ini untuk mendesak tindakan keadilan dan memastikan suara kami dengar oleh pihak berwenang. Kami butuh dukungan Anda untuk membawa perubahan nyata. Berlanjut di sebuah video TikTok yang menurut gua ini adalah contoh nyata ya. Yang namanya Kak Ariel itu bubar setelah Anda bikin drama. Tonton bentar ya. Mau banget. Jadi ada gorengan cosplayer lagi nih. Kali ini gorengannya datang dari konten kreator cosplayer. Kenalin, ini Kizuna dari akun Kizuna Kosu. Jadi akhir-akhir ini dia lagi dibenci banget nih sama komunitas cosplay. Jadi ceritanya si bro Kizuna ini pernah bikin konten tentang kasus pelecehan di event cosplay. Dan ada korbannya yang mau speak up kasus ini lewat orang ini. Bodohnya orang ini malah ngatain si korban ini Gue belum baca. So kalau cewek begini dia ngehe udah jelas di caption, padahal semua yang gue hubungi bilang nemu di FV so original kreatornya masih belum nemu. Gak sampai situ. Dulu ternyata dia juga pernah drama lagi nih. Coba kalian pencet like dan subscribe dulu deh. Jadi dia pernah bikin konten sekolah bisa merusak mindset cosplay kalian. Bro bener-bener berpikir dia Timothy Ronald anjing. Ternyata si bro ini adalah ya anjir. Yang padahal di dunia cosplay banyak orang kreatif dan niat bikin kostum. Tapi si bro ini malah pilih Si bro ini akhirnya klarifikasi tuh. Tapi si bro ini masih dihujat karena klarifikasinya sambil cosplay tuh. Cosplayer. Oke cukup. Lu mau tahu apa yang jadi sama akun dia? Singkatnya adalah abang ini. Sebenarnya video ya gue pernah ambil source video dia itu untuk video bacaan ibu yang awal. Ya, thank you Bang Kizuna. Saya personally makasih saya mengambil video dari abang buat dapat perspektif lain. Mungkin gue kasih videonya yang mana. Tapi gue jujur gak nyangka abang begini. Karena bagi saya abang adalah orang yang sama-sama memperjuangkan untuk membuat dunia cosplayer ini lebih baik lagi. Tapi emang sama komunitas cosplay. Dan ada korbannya orang. Bodohnya orang karena salah satu komentar abang yang tidak bisa dibilang ini malah ngatain si korban. Tidak baik. Abang ya hancur bang. Dengan buktinya adalah IG abang hilang, TikTok abang hilang. Tapi untungnya YouTube abang selamat. Itu abang selamat. Jadi saya rasa silahkan abang sekarang dengan sisa-sisa resource sosial media abang bisa bertanggung jawab dan menjadi lebih baik lagi. Oke, ini YouTube-nya ya. Gue sih gak minta lu pada nge-report. Woi, jangan lu report langsung. Sabar. Tapi kalau abang lu gak suka, menurut gue lebih wise lu gak usah nonton. Karena ya gak semua orang suka nonton konten-konten ML begini, nonton ya begini, atau nonton Togsegul begini. Kalau lu gak suka, silahkan lu gak usah nonton. Oke? Gue mungkin bakal merecap dikit. Buat kita semua yang nonton video ini, dan buat gue sendiri, harapannya tetap gue pengen kita selalu menjaga satu sama lain. Gue harapannya gue dan viewer-viewer gue bisa saling menjaga orang
penting kita di skena ini. Jaga temen lu, jaga siapa lu punya pasangan, jaga pasangan lu, jaga istri lu, jaga suami lu yang di event ini. Gua juga pengen menjaga lu pada yang nonton buat gak kena jadi orang kayak gini, makanya gua kasih video kayak gini. Gua juga bikin gak ada lagi korban. Jangan sampai ada korban dari Heidi ke depannya. Dan juga buat Abang Kizuna Kosu, saya berharap Anda bisa menjadi lebih baik lagi. Saya berharap Anda bisa sukses dengan cara Anda. Saya ingin Anda bisa terbang lebih tinggi lagi. Dan saya berharap Anda bisa diterima permintaan maafnya oleh orang lain. Sejujurnya saya personal, saya nggak tahu halus Anda, dan saya tahu lewat TikTok. Gue nggak minta kalian buat report. Semua decision ada di tangan kalian. Tapi gue cuma bilang kalau kalian suka kontennya silahkan tonton. Tapi kalau kalian masih belum bisa menerima klarifikasi dari Kizuna Kosu, silahkan hang up. Dan ya gitu aja lah ya. Oh ya, lupa buat kita sendiri, respect each other. Jaga ketikan kita, jaga omongan kita, jaga perbuatan kita di sosial media atau di real life. Jangan sampai ada orang lain yang menjadi korban lagi. Saling menjaga, saling menghargai. Segitu aja buat bacotan Ibu dari Nonton Dulu Yuk hari ini. Nonton Dulu Yuk, sign out. Bye bye. Jangan lupa ibadah, biar nggak bawa nama Tuhan di perilaku buruk kalian. Biar tobat.